Aku ditampar ibu mertuaku di apartemen yang kubeli dengan uangku sendiri, sementara suamiku hanya diam melihatnya. Mereka pikir aku akan menangis dan mengalah, tapi mereka tidak tahu. Malam itu aku justru menjual apartemen tersebut dan menyiapkan tiket ke Jepang. Yang lebih mengejutkan, mereka baru tahu semuanya saat aku sudah pergi. Sebelum cerita ini dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari mana teman-teman semua yang menonton cerita ini. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan terus menghadirkan cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Kalau hari ini tidak ada yang membeli, besok aku harus mencoba lagi. Kalimat itu selalu Melan ucapkan dalam hati setiap kali membuka pintu toko utamanya di pagi hari. Bukan karena ia pesimis, melainkan karena ia tidak pernah lupa bagaimana sulitnya membangun semua yang dimilikinya sekarang. Toko pakaian wanita milik Melan berdiri di sebuah kawasan pertokoan yang cukup ramai. Papan nama berwarna putih dengan tulisan elegan terpampang di bagian depan. Di balik kaca besar, berbagai pakaian wanita tersusun rapi berdasarkan warna dan model. Ada kemeja, blus, gamis, rok, celana, hingga pakaian kasual yang menjadi produk paling laris. Setiap pagi, Melan datang lebih awal daripada para pegawainya. Ia memeriksa rak pakaian, memastikan lampu menyala dengan baik, mengecek stok barang, lalu membuka laporan penjualan melalui tablet kecil yang selalu dibawanya. Bagi orang lain, toko itu mungkin terlihat seperti bisnis yang sudah mapan sejak awal. Namun bagi Melan, setiap sudut toko tersebut menyimpan cerita panjang. Dulu, ia tidak mempunyai toko. Ia hanya seorang wanita muda yang berjualan pakaian secara daring dari kamar rumahnya. Barang dagangannya disimpan di dalam beberapa kardus. Setiap kali mendapatkan pesanan, Melan sendiri yang membungkus pakaian, menempelkan alamat, kemudian mengantarkannya ke agen pengiriman. Tidak jarang ia harus tidur larut malam karena menunggu pelanggan melakukan pembayaran. Pernah suatu malam, hujan turun sangat deras ketika Melan harus mengantarkan beberapa paket. Jalanan penuh genangan. Sepatunya basah dan celana panjangnya terkena cipratan air. Namun ia tetap tersenyum ketika menyerahkan paket kepada petugas ekspedisi. Saat pulang, ia menghitung uang keuntungan hari itu di atas meja kecil. Tidak banyak, hanya beberapa ratus ribu rupiah. Tetapi Melan menatap uang itu seolah sedang melihat sesuatu yang sangat berharga. Sedikit tidak apa-apa, bisiknya. Yang penting ini hasil usahaku sendiri. Hari demi hari berlalu. Pesanan mulai meningkat. Melan belajar memilih bahan, menentukan ukuran, mencari pemasok yang lebih baik, membuat foto produk sendiri, sampai memahami bagaimana cara melayani pelanggan. Setelah beberapa tahun, tabungannya cukup untuk menyewa sebuah kios kecil. Dari situlah semuanya berkembang. Kios kecil itu kemudian menjadi toko sederhana. Toko sederhana berubah menjadi toko yang lebih besar. Melan mulai merekrut beberapa pegawai dan memperluas jenis pakaian yang dijual. Kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil. Ketika usianya memasuki akhir 20-an, Melan sudah memiliki toko utama yang cukup dikenal. Ia bukan lagi wanita yang menghitung keuntungan beberapa ratus ribu rupiah setiap malam. Ia sudah mampu mengelola bisnis dengan omset yang jauh lebih besar. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah berubah. Melan tetap datang paling pagi. Ia tidak pernah merasa dirinya terlalu sukses untuk memeriksa stok atau menyapa pelanggan secara langsung. "Pagi, Bu Melan," sapa seorang pegawainya ketika melihat Melan masuk. "Pagi. Barang baru yang datang kemarin sudah dicek?" "Sudah. Semua sudah masuk ke gudang." "Bagus. Nanti jam 10 kita cek lagi laporan penjualannya." "Siap, Bu." Melan tersenyum. Ia kemudian berdiri di dekat pintu kaca dan memandang toko yang mulai dipenuhi pelanggan. Ada rasa bangga yang sulit dijelaskan setiap kali melihat orang-orang memilih pakaian di tempat yang dulu hanya ada dalam angan-angannya. Namun pencapaian terbesar Melan bukan hanya toko itu. Beberapa tahun sebelum menikah,
Ia membeli sebuah apartemen menggunakan uang hasil kerja kerasnya sendiri. Apartemen itu tidak terlalu jauh dari toko utama. Bangunannya modern, memiliki keamanan yang baik, dan berada di kawasan yang cukup nyaman. Ketika pertama kali menerima kunci apartemen tersebut, Melan bahkan sempat berdiri lama di depan pintu sambil menahan air mata. Ia teringat masa ketika dirinya tidur di kamar sempit dengan kardus pakaian di sekelilingnya. Sekarang ia mempunyai tempat tinggal yang benar-benar atas namanya sendiri. Melan tidak membeli apartemen itu untuk pamer. Ia membelinya karena ingin memiliki tempat yang memberikan rasa aman setelah bertahun-tahun hidup dalam ketidakpastian. Setiap kali pulang kerja dan membuka pintu apartemen tersebut, Melan selalu merasakan ketenangan. Itulah rumahnya. Tempat yang dibangun dari keringat, kesabaran, dan pengorbanannya sendiri. Beberapa waktu kemudian, Melan bertemu dengan Vero. Berbeda dengan banyak pria yang pernah mendekatinya, Vero tidak terlihat tertarik pada kekayaan Melan. Setidaknya, itulah yang Melan pikirkan saat itu. Vero sederhana, mudah tersenyum, dan pandai membuat Melan merasa nyaman. Ia tidak pernah mempermasalahkan bahwa bisnis Melan jauh lebih besar daripada penghasilannya. "Aku tidak masalah kalau penghasilanmu lebih besar," kata Vero suatu malam ketika mereka sedang berbicara tentang masa depan. Melan tersenyum. "Aku juga tidak pernah menjadikan uang sebagai ukuran seseorang." Vero menggenggam tangan Melan. "Aku cuma ingin kita saling mendukung." Kalimat itu membuat Melan percaya bahwa Vero adalah pria yang tepat. Mereka akhirnya menikah. Setelah pernikahan, Vero tinggal bersama Melan di apartemen tersebut. Kehidupan mereka pada awalnya terasa begitu menyenangkan. Setiap pagi, Vero mengantar Melan sampai ke depan pintu sebelum berangkat bekerja. Ketika Melan pulang malam karena harus mengurus toko, Vero terkadang menyiapkan makanan. "Kamu pasti capek," katanya. Melan hanya tersenyum. "Sedikit. Tapi aku senang." Vero juga beberapa kali datang ke toko utama Melan. Ia membantu ketika ada pengiriman barang dalam jumlah besar, atau ketika Melan membutuhkan seseorang untuk menemani mengurus keperluan bisnis. Melan tidak pernah mempermasalahkan pembagian uang dalam rumah tangga. Ia tidak menghitung siapa yang membayar lebih banyak. Baginya, selama Vero menghargai dirinya, semua itu tidak menjadi masalah. Hubungan Melan dengan Enggar, ibu Vero, juga pada awalnya berjalan cukup baik. Enggar sering datang ke apartemen dan memuji kehidupan yang dimiliki Melan. "Kamu memang hebat, Melan. Bisa punya toko sebesar itu di usia muda," ujar Enggar suatu sore. Melan tersenyum sopan. "Masih banyak yang harus saya pelajari, Bu." Enggar mengangguk. "Untung Vero dapat istri seperti kamu. Hidupnya pasti lebih terjamin." Saat mendengar kalimat itu, Melan hanya tertawa kecil. Ia tidak menyadari bahwa suatu hari kalimat tersebut akan terdengar sangat berbeda di telinganya. Bagi Melan, Enggar adalah ibu dari suaminya. Ia berusaha menghormati wanita tersebut sebagaimana ia menghormati keluarganya sendiri. Bahkan ketika Enggar meminta bantuan untuk beberapa kebutuhan keluarga, Melan berusaha membantu selama masih dalam batas kemampuannya. Karena itulah Melan merasa dirinya sudah menemukan keluarga baru. Rumah terasa nyaman. Toko berjalan baik. Pernikahan juga tampak baik. Tidak ada pertengkaran besar. Tidak ada masalah yang membuat Melan merasa harus mempertanyakan pilihannya menikah dengan Vero. Hari-hari berlalu dengan tenang. Sampai suatu sore, semuanya mulai berubah perlahan. Hari itu Melan pulang sedikit lebih cepat dari biasanya. Ia baru saja meletakkan tas di atas meja ketika melihat Vero duduk di sofa sambil memegang ponselnya. Wajah Vero terlihat berbeda. Biasanya pria itu langsung menyambut Melan dengan senyum. Namun kali ini Vero hanya diam. Melan memperhatikan suaminya beberapa detik. "Kamu kenapa?" Vero mengangkat wajah. "Tidak apa-apa." Melan berjalan ke dapur mengambil segelas air. Namun belum sempat ia duduk, ponsel Vero kembali berdering. Vero melihat layar.
Nama yang muncul adalah Enggar. Ia segera mengangkat telepon. Iya, Bu. Melan tidak berniat mendengarkan. Ia berjalan menuju kamar untuk berganti pakaian. Namun beberapa kata dari percakapan itu membuat langkahnya berhenti. Aku mengerti, Bu. Vero terdiam. Jangan khawatir. Nanti aku pikirkan. Melan menoleh dari ambang pintu. Ada sesuatu dalam suara Vero yang membuatnya merasa tidak tenang. Setelah telepon berakhir, Vero tetap duduk sambil menatap layar ponselnya. Tangannya bahkan terlihat mengepal. Melan akhirnya berjalan mendekat. Ia duduk di sebelah suaminya dan menatap wajah Vero dengan lembut. Ada masalah apa? Vero tidak langsung menjawab. Melan semakin penasaran. Kenapa sejak tadi kamu terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu? Vero menghela napas panjang. Adikku sedang punya masalah? Melan. Dia butuh tempat tinggal sementara. Melan yang duduk di sampingnya langsung menatap wajah Vero. Dari cara suaminya berbicara, ia bisa merasakan bahwa persoalan ini bukan sekadar masalah kecil. Masalah apa? Tanya Melan pelan. Kontrak tempat tinggalnya habis. Dia belum punya uang cukup untuk menyewa tempat baru. Aku berpikir, Vero berhenti sejenak. Bagaimana kalau dia tinggal bersama kita untuk sementara? Melan terdiam. Ia melirik sekeliling apartemen. Tempat itu memang cukup nyaman untuk 2 orang, tetapi tidak bisa dikatakan luas. 2 kamar yang tersedia sudah memiliki fungsi masing-masing. Kamar utama ditempatinya bersama Vero, sementara kamar kedua digunakan sebagai ruang kerja dan tempat menyimpan beberapa koleksi pakaian serta dokumen bisnis. Berapa lama? Tanya Melan akhirnya. Tidak lama. Mungkin 1 atau 2 bulan. Melan mengerutkan kening. 1 atau 2 bulan? Iya. Sampai dia mendapatkan pekerjaan dan bisa menyewa tempat sendiri. Melan sebenarnya tidak nyaman dengan permintaan itu. Ia terbiasa memiliki ruang pribadi, terutama karena pekerjaannya menuntutnya menyimpan banyak dokumen dan barang dagangan. Namun melihat wajah Vero yang terlihat memohon, ia kembali teringat bahwa adik Vero tetap bagian dari keluarga mereka. Kalau memang hanya sementara, aku bisa mengerti, jawab Melan. Wajah Vero langsung berubah lega. Terima kasih, Mel. Aku tahu kamu pasti mengerti. Melan tersenyum tipis. Ia tidak pernah menyangka bahwa kalimat sederhana itu kelak akan menjadi salah satu hal yang paling ia sesali. 3 hari kemudian, adik Vero datang. Namanya Rani. Melan sudah pernah bertemu beberapa kali, tetapi mereka tidak terlalu dekat. Rani datang membawa 2 koper besar, beberapa tas, dan sejumlah kardus. Melan sempat terkejut melihat banyaknya barang yang dibawa. Wah, barangmu banyak sekali, ucap Melan sambil membantu membukakan pintu. Rani tersenyum santai. Iya, Kak. Soalnya aku mungkin akan tinggal agak lama. Melan langsung menoleh kepada Vero. Vero hanya tersenyum canggung. Nanti kita bicarakan, katanya. Rani kemudian masuk dan melihat-lihat ruangan. Kamarnya yang mana? Melan menunjuk kamar kedua. Yang itu. Untuk sementara kamu bisa pakai. Rani membuka pintu kamar tersebut. Ia melihat ruangan yang selama ini digunakan Melan sebagai ruang kerja. Ini kamarnya. Iya. Rani melihat sekeliling. Kalau aku pakai kamar utama saja bagaimana? Melan terdiam. Kamar utama. Iya. Lebih luas. Vero segera menyela. Jangan, Ran. Itu kamar kami. Rani tertawa kecil. Ya sudah. Aku cuma bertanya. Melan mencoba mengabaikannya. Ia tidak ingin membuat kedatangan Rani menjadi masalah. Hari-hari pertama masih berjalan cukup tenang. Rani memang tinggal di kamar kedua dan Melan berusaha memberikan ruang kepadanya. Namun perlahan, sikap Rani berubah. Awalnya hanya hal-hal kecil. Rani mengambil makanan dari kulkas tanpa bertanya. Melan tidak mempermasalahkannya.
Kemudian Rani mulai menggunakan peralatan pribadi Melan. Bahkan beberapa kali ia mengambil pakaian Melan dari jemuran karena mengira pakaian tersebut miliknya. Suatu pagi, Melan melihat Rani mengenakan salah satu kemejanya. "Itu bajuku, Ran." Rani melihat kemeja yang dikenakannya. "Oh, iya? Aku kira punya Vero." Melan menahan napas. "Tidak apa-apa. Lain kali bilang dulu kalau mau pakai." Rani mengangguk tanpa merasa bersalah. "Ya, Kak." Melan mengira masalah selesai. Ternyata tidak. Seminggu kemudian, Rani mulai mengubah susunan ruang apartemen. Vas bunga yang biasanya diletakkan Melan di meja ruang tamu dipindahkan. Beberapa pajangan juga digeser. Melan memperhatikannya. "Kenapa barang-barangnya dipindahkan?" Rani menjawab santai, "Biar lebih bagus saja. Ruangan ini terlalu penuh. Kalau mau mengubah sesuatu, sebaiknya bilang dulu." Rani menghela napas. "Iya, Kak." Namun tidak lama kemudian, kejadian serupa kembali terjadi. Yang lebih membuat Melan tidak nyaman adalah Rani mulai membawa teman-temannya ke apartemen. Suatu malam, Melan baru pulang dari toko ketika mendengar suara beberapa orang tertawa dari ruang tamu. Ia berhenti di depan pintu. Ada 3 orang yang tidak dikenalnya sedang duduk bersama Rani. Melan masuk dengan wajah bingung. "Rani, mereka siapa?" Rani tersenyum. "Teman-temanku, Kak." Melan melihat jam. Sudah hampir pukul 9 malam. "Kenapa tidak bilang dulu?" Rani terlihat tidak suka dengan pertanyaan itu. "Kan cuma teman. Sebentar lagi juga pulang." Melan tidak ingin mempermalukan siapapun di depan tamu. Ia hanya mengangguk lalu masuk ke kamar. Begitu Vero pulang, Melan langsung membicarakan masalah tersebut. "Vero, aku tidak keberatan Rani tinggal di sini. Tapi aku ingin ada batasannya." Vero meletakkan tasnya. "Batasan seperti apa?" "Dia membawa teman tanpa memberitahu. Dia menggunakan barang-barangku. Dia juga mengubah susunan ruangan sesuka hati." Vero menghela napas. "Mel, dia sedang menyesuaikan diri." "Menyesuaikan diri bukan berarti boleh melakukan apa saja. Dia adikku." "Aku tahu." "Kalau begitu bersabarlah." Melan menatap Vero. "Aku sudah bersabar." Namun Vero tidak menjawab. Hari berikutnya keadaan justru semakin buruk. Rani mulai menggunakan ruang kerja Melan untuk menyimpan barang-barangnya. Beberapa dokumen Melan bahkan dipindahkan tanpa izin. Ketika Melan melihatnya, ia langsung bertanya, "Rani, kenapa dokumenku dipindahkan?" "Aku butuh tempat untuk barang-barangku." "Itu dokumen toko. Aku tidak bisa sembarangan memindahkannya." Rani mengangkat bahu. "Ya tinggal dirapikan lagi." Melan mulai kehilangan kesabaran. Malam itu, ia berbicara serius kepada Vero. "Vero, aku rasa sudah waktunya Rani mencari tempat lain." Vero menatapnya tajam. "Kamu serius?" "Serius. Dia belum mendapatkan pekerjaan. Sudah lebih dari sebulan. Jadi kamu mau mengusir adikku?" "Aku tidak mengusir. Aku hanya meminta dia mencari tempat tinggal sendiri." Vero berdiri. "Kenapa kamu berubah seperti ini?" Melan ikut berdiri. "Aku tidak berubah. Aku hanya ingin rumahku kembali menjadi tempat yang nyaman." "Rumahmu?" Melan terdiam. Vero mengulang perkataan itu dengan nada sinis. "Kamu bilang rumahmu?" Melan menatap suaminya. "Karena memang aku yang membeli apartemen ini." Wajah Vero langsung berubah. "Aku suamimu. Aku tidak pernah mengatakan kamu bukan bagian dari rumah ini. Tapi caramu bicara seolah aku numpang. Aku tidak bermaksud begitu. Yang kamu lakukan justru membuatku merasa tidak dihargai." Melan mengusap wajahnya. "Aku hanya ingin kita punya batas yang jelas."
Pertengkaran itu terdengar sampai ke kamar Rani. Tidak lama kemudian, Rani menelepon Enggar. Keesokan harinya, Enggar datang. Begitu masuk, wajahnya sudah terlihat tidak bersahabat. Melan yang sedang duduk di ruang tamu langsung berdiri. Ibu datang. Enggar tidak menjawab salam itu. Benar kamu meminta Rani pergi? Melan menatap Vero yang berdiri di belakang ibunya. Ibu, saya tidak pernah bilang Rani harus pergi saat itu juga. Saya hanya meminta dia mulai mencari tempat tinggal sendiri. Enggar mendengus. Kenapa? Kamu tidak suka punya keluarga suamimu di rumah? Bukan begitu. Lalu apa? Privasi saya terganggu. Enggar tertawa sinis. Privasi? Setelah menikah, kamu harus belajar menerima keluarga suami. Melan mencoba tetap tenang. Saya sudah menerima Rani selama lebih dari sebulan. Seharusnya lebih lama. Kalau begitu sampai kapan? Enggar diam. Melan melanjutkan, apartemen ini saya beli sebelum menikah, Bu. Saya hanya ingin keputusan tentang rumah ini juga dibicarakan dengan saya. Kalimat itu membuat wajah Enggar memerah. Jadi sekarang kamu merasa paling kaya? Tidak. Kamu merasa karena punya toko dan apartemen, kamu lebih tinggi dari keluarga kami. Saya tidak pernah berkata begitu. Tapi sikapmu begitu. Melan mulai merasa percakapan itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Ia memilih diam. Namun Enggar justru semakin emosi. Kamu harusnya bersyukur punya suami seperti Vero. Melan menatap Vero. Untuk pertama kalinya, ia berharap suaminya berdiri membelanya. Namun Vero hanya diam. Enggar melangkah mendekat. Kamu pikir karena semua harta itu atas namamu, kamu bisa memperlakukan keluarga suamimu sesukamu? Saya tidak pernah memperlakukan siapapun dengan buruk. Jangan membantah. Suara Enggar meninggi. Melan mundur satu langkah. Ibu, saya menghormati ibu. Tapi saya juga ingin dihormati. Kalimat itu justru membuat Enggar kehilangan kendali. Tangan Enggar terangkat. Plak, tamparan keras mendarat di pipi Melan. Ruangan seketika sunyi. Melan membeku. Pipinya terasa panas. Namun rasa sakit itu tidak seberapa dibandingkan dengan kenyataan bahwa Vero berdiri beberapa langkah di depannya dan tidak melakukan apapun. Melan perlahan menoleh kepada suaminya. Vero. Vero membuka mulut, tetapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Rani juga hanya diam. Melan menatap mereka satu persatu. Saat itulah sesuatu di dalam dirinya terasa patah. Bukan karena tamparan Enggar, melainkan karena ia akhirnya sadar bahwa orang-orang yang selama ini ia anggap keluarga ternyata tidak melihat dirinya sebagai seseorang yang pantas dihargai. Tanpa berkata apa-apa lagi, Melan berbalik. Ia berjalan menuju kamar. Tangannya menggenggam gagang pintu dengan erat sebelum akhirnya masuk dan menutup pintu di belakangnya. Di dalam kamar, Melan berdiri di depan cermin. Pipinya masih memerah. Air mata yang sejak tadi ditahannya akhirnya jatuh. Namun hanya beberapa detik. Melan menghapusnya. Ia menatap bayangannya sendiri dan menarik napas panjang. Cukup. Malam itu, Melan tidak berteriak. Ia tidak membalas tamparan. Ia juga tidak memohon kepada Vero agar membelanya. Ia hanya mengambil satu keputusan yang akan mengubah hidup mereka semua. Sejak malam itu, Melan tidak akan lagi meminta siapapun untuk menghargai dirinya. Pagi berikutnya, ia bangun lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari baru menyelinap melalui celah tirai ketika Melan sudah duduk di tepi tempat tidur dengan wajah tenang. Pipinya memang masih menyisakan sedikit rasa nyeri, tetapi hatinya jauh lebih dingin daripada sebelumnya. Di sebelahnya, Vero masih tertidur pulas. Melan memandang suaminya cukup lama. Dahulu, melihat wajah Vero membuatnya merasa aman. Kini, wajah itu justru mengingatkannya pada satu hal. Ketika ibunya menampar Melan, Vero memilih diam.
Melan bangkit tanpa membangunkannya. Ia tidak membuat sarapan seperti biasanya. Tidak menyiapkan kopi Vero. Tidak pula meninggalkan pesan di meja makan. Ia hanya mengenakan pakaian kerja, mengambil tas, lalu pergi ke toko utama miliknya. Di perjalanan, ponselnya beberapa kali bergetar. Pesan dari Vero masuk. "Kamu sudah berangkat?" Melan membaca pesan itu, tetapi tidak menjawab. Beberapa menit kemudian, pesan lain muncul. "Jangan marah terus. Nanti malam kita bicara." Melan mematikan layar ponselnya. Ia tidak ingin bicara. Setidaknya untuk sekarang. Sesampainya di toko, Melan langsung masuk ke ruang kerjanya. Ia meminta salah satu pegawai kepercayaannya untuk memastikan semua laporan penjualan tersimpan dengan baik. Mulai hari ini, semua dokumen penting toko disimpan di tempat yang aman. Jangan ada yang memberikan akses kepada siapapun tanpa persetujuanku. Pegawainya mengangguk. "Baik, Bu Melan." Melan kemudian membuka laptop dan mulai memeriksa seluruh aset bisnisnya. Ia tidak melakukan hal itu karena ingin menghukum Vero. Ia hanya ingin memastikan sesuatu yang dibangunnya selama bertahun-tahun tidak ikut terseret dalam persoalan rumah tangga. Siang itu, Melan menghubungi pihak bank untuk memastikan rekening bisnisnya tetap berada di bawah kendalinya sendiri. Ia juga memeriksa dokumen pendirian usaha, bukti pembayaran pajak, kontrak pemasok, dan berbagai dokumen kepemilikan toko. Semuanya lengkap. Kemudian pikirannya beralih kepada apartemen. Apartemen itu dibelinya 2 tahun sebelum menikah. Melan masih menyimpan semua dokumen pembelian, bukti pembayaran, serta dokumen kepemilikan atas namanya. Ia membuka satu persatu berkas tersebut dengan tangan yang tenang. Tidak ada satupun nama Vero di sana. Melan menarik napas panjang. Jadi memang benar, gumamnya. Apartemen itu adalah miliknya. Selama ini ia tidak pernah mempersoalkan hal tersebut karena menganggap rumah tangga bukan tentang siapa yang memiliki lebih banyak. Ia membiarkan Vero tinggal dengan nyaman. Ia membiarkan keluarga Vero datang dan pergi. Bahkan ketika Rani mulai menguasai sebagian ruang apartemen, Melan masih berusaha menahan diri. Tetapi setelah tamparan semalam, semuanya berubah. Menjelang sore, Melan menghubungi seorang agen properti yang pernah dikenalnya. "Saya ingin menjual apartemen." Di ujung telepon, suara pria itu terdengar terkejut. "Serius, Bu? Apartemennya yang sekarang ditempati?" "Iya." "Apakah ada alasan khusus?" Melan tersenyum tipis. "Ada. Tapi saya tidak ingin membicarakannya. Saya hanya ingin prosesnya dilakukan dengan cepat dan tetap aman." Agen tersebut berjanji akan membantu. Malam harinya, Melan pulang seperti biasa. Namun kali ini ia tidak menunjukkan sedikit pun perubahan sikapnya. Vero sedang duduk di ruang tamu bersama Rani. Enggar bahkan datang lagi. Ketiganya sedang berbicara sambil tertawa. Melan masuk dan hanya mengangguk. "Sudah makan?" tanya Vero. "Sudah." Jawaban singkat. Vero mengerutkan kening. Biasanya Melan akan bertanya balik, menyiapkan minuman, atau bergabung dengan pembicaraan. Sekarang tidak. Ia masuk ke kamar, mengganti pakaian, kemudian kembali ke ruang kerja untuk memeriksa dokumen. Rani memperhatikan perubahan itu. Kayaknya Kak Melan masih marah. Enggar mendengus. "Biarkan saja. Nanti juga sadar sendiri." Vero mengangguk. Tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa Melan sedang menyusun sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar diam. Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Melan menjadi sangat tenang. Ia tidak lagi mempermasalahkan Rani yang menggunakan ruang tamu. Tidak menegur ketika Rani mengambil makanan. Bahkan ketika beberapa barang miliknya dipindahkan, Melan hanya mengambilnya kembali tanpa berkata apa-apa. Vero mulai mengira istrinya sudah menyerah. Suatu malam, Vero bahkan tersenyum puas. "Bagus kalau kamu sudah bisa menerima keadaan." Melan yang sedang menuangkan air hanya tersenyum.
Menerima keadaan? Iya. Rani kan keluarga kita. Aku senang kamu akhirnya mengerti. Melan menatap suaminya sebentar. Ya. Hanya itu jawabannya. Vero tidak tahu bahwa di dalam tas Melan terdapat salinan dokumen apartemen, surat-surat bisnis, dan beberapa berkas penting yang sudah diamankannya. Sementara itu, keluarga Vero justru semakin nyaman. Mereka bahkan mulai membicarakan masa depan apartemen tersebut. Suatu sore, Enggar datang sambil membawa beberapa gambar desain interior. Vero, ibu punya ide. Apa, Bu? Kamar Rani bisa direnovasi. Kalau dinding ini dibongkar sedikit, ruangannya bisa lebih luas. Melan yang sedang duduk di meja makan mendengar pembicaraan itu. Rani langsung terlihat antusias. Benarkah, Bu? Tentu. Kalau kalian tinggal di sini lebih lama, kamar ini harus dibuat nyaman. Vero mengangguk. Iya juga. Daripada pindah-pindah. Melan perlahan meletakkan cangkirnya. Ia menatap mereka. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Justru ada senyum kecil. Enggar melihat senyum itu dan mengira Melan akhirnya menerima keputusan mereka. Bagaimana menurutmu, Melan? Tanya Enggar. Melan mengangguk. Bagus. Rani tersenyum lebar. Terima kasih, Kak. Melan membalas senyumnya. Sama-sama. Dalam hati, Melan berkata lain. Renovasi? Silakan. Tinggallah selama kalian mau. Karena tidak lama lagi, kalian akan mengetahui bahwa tempat yang sedang kalian rencanakan untuk direnovasi itu bahkan bukan lagi milikku. Beberapa hari kemudian, agen properti menghubungi Melan. Bu, saya sudah menemukan calon pembeli yang serius. Melan sedang berada di ruang kerjanya ketika menerima telepon tersebut. Berapa lama prosesnya? Kalau semua dokumen lengkap, bisa segera dilanjutkan. Melan menatap berkas di atas meja. Lanjutkan. Apakah suami ibu perlu diberitahu? Melan terdiam sesaat. Tidak perlu. Semua dokumen kepemilikan atas nama saya. Agen tersebut mengerti. Malam itu, Melan juga mulai mengurus rencana perjalanannya ke Jepang. Keputusan pergi ke Jepang sebenarnya sudah lama ada dalam pikirannya. Beberapa tahun sebelumnya, ia pernah mengunjungi Jepang dan melihat peluang bisnis pakaian wanita yang cukup menjanjikan. Ia bahkan pernah bercanda kepada Vero bahwa suatu hari ingin membuka cabang di sana. Saat itu Vero tertawa. Memangnya kamu mau meninggalkan Indonesia? Melan hanya menjawab, bukan meninggalkan. Aku ingin mencoba sesuatu yang baru. Kini kalimat itu bukan lagi sekadar impian. Melan mulai menghubungi kenalan bisnis, mencari tempat usaha kecil, dan mengatur kebutuhan keberangkatan. Ia tidak ingin kabur. Ia ingin pergi dengan kepala tegak. Ia ingin memastikan bahwa ketika meninggalkan apartemen tersebut, semuanya sudah selesai secara sah. Ia ingin memulai hidup baru dengan bisnis yang tetap berjalan di Indonesia dan peluang baru di Jepang. Yang paling penting, ia ingin pergi bukan sebagai wanita yang kalah, melainkan sebagai wanita yang akhirnya memilih dirinya sendiri. Sementara itu, Vero semakin yakin bahwa Melan sudah kembali seperti dulu. Bahkan suatu malam, ia berkata dengan santai, "Kalau semuanya stabil, mungkin kita bisa tinggal di apartemen ini bertahun-tahun." Ibu juga bilang tempat ini cocok untuk keluarga. Melan yang sedang melipat pakaian berhenti sejenak. Bertahun-tahun? Iya. Melan tersenyum. Semoga semuanya berjalan sesuai rencana. Vero tersenyum puas. Ia sama sekali tidak mengerti makna di balik kalimat istrinya. 2 hari kemudian, Melan menerima pesan dari agen properti. Bu Melan, pembeli sudah menyetujui harga dan siap melanjutkan proses akhir. Melan membaca pesan itu beberapa kali. Kemudian ia berdiri dan berjalan perlahan mengelilingi apartemen. Ruang tamu, dapur, kamar, balkon. Semua tempat itu menyimpan kenangan.
Di sanalah ia pernah menangis ketika bisnisnya hampir bangkrut. Di sana pula ia pertama kali membuka kotak cincin dari Vero. Di ruang tamu itu, ia pernah percaya bahwa dirinya sudah menemukan keluarga baru. Sekarang semuanya akan menjadi masa lalu. Melan berdiri di dekat jendela dan memandang lampu kota dari ketinggian. Untuk terakhir kalinya, ia mengusap permukaan meja yang dibelinya dengan uang hasil kerja kerasnya sendiri. Lalu ia tersenyum. Kalian mengira aku kehilangan rumah karena kalian. Padahal, rumah inilah yang akan menjadi awal kepergianku. Kalimat itu masih terngiang di kepala Melan ketika keesokan paginya ia duduk di hadapan petugas untuk menyelesaikan proses akhir penjualan apartemen. Tidak ada lagi keraguan dalam dirinya. Semua dokumen telah diperiksa, seluruh persyaratan telah dipenuhi, dan calon pembeli sudah menyetujui transaksi. Tangannya memang sedikit dingin ketika menandatangani lembar terakhir, tetapi wajahnya tetap tenang. Begitu pena diletakkan, Melan menarik napas panjang. Apartemen yang selama bertahun-tahun menjadi tempatnya pulang kini resmi berpindah tangan. Bukan karena ia kalah. Bukan karena ia dipaksa. Ia sendiri yang memilih menjualnya. Semua sudah selesai, Bu Melan, ujar agen properti di hadapannya. Mulai hari ini, proses serah terima bisa dilanjutkan sesuai jadwal. Melan mengangguk. Terima kasih. Saya ingin semuanya berjalan lancar sampai saya benar-benar menyerahkan tempat ini. Tidak masalah. Barang-barang pribadi Ibu bisa dipindahkan terlebih dahulu. Itu yang akan saya lakukan. Setelah meninggalkan kantor, Melan langsung menuju sebuah tempat penyimpanan yang sudah ia sewa. Beberapa barang penting dari apartemen mulai dipindahkan secara bertahap. Dokumen bisnis, pakaian, perhiasan, foto keluarga, dan beberapa barang yang memiliki nilai sentimental tidak lagi berada di apartemen. Melan juga mengirim sebagian barang ke tempat yang akan digunakannya ketika berada di Jepang. Ia sengaja melakukan semuanya perlahan. Tidak ada koper besar yang mencurigakan. Tidak ada aktivitas yang membuat Vero bertanya. Di rumah, Melan masih bersikap seperti biasa. Bahkan ketika Vero pulang malam itu, Melan menyambutnya dengan senyum tipis. "Kamu sudah makan?" tanya Vero. "Sudah." "Kok sekarang kamu sering pulang lebih dulu?" "Ada beberapa urusan toko." Vero mengangguk tanpa curiga. Ia justru terlihat semakin nyaman. Setelah Melan tidak lagi memprotes keberadaan Rani, Vero mengira persoalan rumah tangga mereka sudah selesai. Padahal sebenarnya, Melan sedang menghitung hari. Rani juga semakin merasa bahwa apartemen itu telah menjadi rumahnya sendiri. Ia mulai menata kamar sesuka hati, membeli beberapa perabot kecil, bahkan mengganti beberapa hiasan di ruang tamu. Suatu sore, Melan pulang dan melihat sebuah rak baru berdiri di dekat pintu masuk. "Rak itu dari mana?" tanyanya. Rani keluar dari kamar. "Aku yang beli, Kak." "Bagus, kan?" Melan melihat rak itu sebentar. "Bagus. Enggak masalah, kan?" "Tidak." Melan kemudian berjalan melewatinya. Rani tersenyum puas. Ia tidak tahu bahwa beberapa hari lagi rak itu akan menjadi barang miliknya sendiri, karena ia tidak akan pernah lagi tinggal di tempat tersebut. Enggar bahkan lebih jauh lagi. Wanita itu datang membawa beberapa katalog perabot. "Vero, Ibu sudah pikirkan soal kamar Rani." Vero melihat katalog tersebut. "Kenapa, Bu?" "Kalau Rani memang akan tinggal lama, kamarnya harus dibuat lebih nyaman. Lemarinya diganti, kasurnya juga. Ruang kerjanya Melan bisa dipindahkan sedikit supaya kamar Rani lebih luas." Melan yang sedang minum teh hanya mengangkat wajah. Enggar menoleh kepadanya. "Kamu tidak keberatan, kan, Melan?" Melan tersenyum. "Tidak." "Bagus. Ibu tahu kamu sekarang sudah bisa memahami keadaan." Melan tidak menjawab. Ia hanya kembali meminum tehnya. Dalam hati, ia justru merasa geli.
Mereka sedang merencanakan renovasi sebuah apartemen yang bahkan sudah bukan milik mereka. Hari-hari berlalu. Melan semakin sering mengurus persiapan ke Jepang. Ia menghubungi seseorang yang akan membantunya mencari tempat usaha kecil di sana. Ia juga memastikan toko utama di Indonesia tetap berjalan dengan sistem yang sudah disiapkan. Ia tidak berniat meninggalkan bisnisnya. Sebaliknya, ia ingin mengembangkan bisnis tersebut lebih jauh. Sementara Vero semakin sibuk dengan pekerjaannya. Ia tidak mengetahui apapun tentang penjualan apartemen. Sampai suatu siang, semuanya berubah. Vero pulang lebih awal karena harus mencari sebuah dokumen. Ia membuka laci di ruang kerja yang selama ini jarang disentuh. Di sana, ia menemukan beberapa berkas yang membuatnya mengerutkan kening. Ada salinan dokumen kepemilikan apartemen. Ada surat transaksi. Dan ada dokumen yang menunjukkan perubahan kepemilikan. Vero membaca halaman demi halaman. Wajahnya perlahan berubah. Tidak mungkin. Ia langsung mencari Melan. Saat itu Melan baru saja pulang dari toko. Melan. Melan berhenti melepas sepatu. Ada apa? Vero berjalan cepat menghampirinya sambil membawa dokumen. Ini apa? Melan menatap berkas di tangannya. Ia sudah tahu hari ini pasti datang. Dokumen penjualan. Vero membeku. Penjualan? Iya. Kamu menjual apartemen ini? Melan mengangguk. Sudah. Vero menatapnya seolah tidak percaya. Kapan? Beberapa hari lalu. Kenapa aku tidak tahu? Melan meletakkan tasnya. Karena apartemen ini milikku. Vero mulai meninggikan suara. Aku suamimu. Aku tahu. Bagaimana bisa kamu menjual rumah tanpa membicarakannya denganku? Melan tetap tenang. Apartemen ini saya beli 2 tahun sebelum kita menikah. Semua cicilan, uang muka, pajak, dan biaya pembeliannya saya tanggung sendiri. Vero menggeleng. Tidak peduli siapa yang membelinya. Setelah menikah, ini rumah kita. Melan menatapnya. Rumah kita sebagai tempat tinggal. Iya, tetapi kepemilikannya tidak pernah berubah. Kamu tega melakukan ini. Yang tega siapa? Vero. Vero terdiam. Melan mengambil dokumen dari tangannya. Aku sudah berkali-kali meminta agar kamu menghargai batasanku. Ketika adikmu tinggal di sini, aku mengalah. Ketika barang-barangku digunakan tanpa izin, aku diam. Ketika ruang pribadiku diambil, aku masih mencoba bersabar. Melan menatap mata suaminya. Tapi ketika ibumu menamparku, kamu hanya diam. Vero menundukkan kepala. Aku tidak perlu menjelaskan. Suara Melan tidak keras, tetapi justru terdengar lebih tajam. Aku sudah mendengar jawabanmu dari diamnya kamu malam itu. Tiba-tiba suara pintu terbuka. Enggar datang. Ada apa ini? Vero langsung menoleh. Bu, Melan menjual apartemen. Enggar membeku. Apa? Melan mengambil dokumen dan menyerahkannya kepada Enggar. Silakan lihat sendiri. Enggar membaca dokumen tersebut dengan tangan gemetar. Ini, benar. Benar. Kamu tidak boleh melakukan ini. Melan mengangkat alis. Kenapa tidak boleh? Karena Vero tinggal di sini. Vero tinggal di sini karena saya mengizinkannya. Enggar menatap Melan dengan marah. Kamu menghancurkan keluarga. Melan tersenyum pahit. Bukan saya yang menghancurkan keluarga ini, Bu. Ia menunjuk pipinya yang masih menyisakan bayangan luka dari kejadian sebelumnya. Tamparan ibu yang membuat saya sadar. Enggar terdiam. Melan kemudian menunjukkan bukti pembayaran dan dokumen pembelian sebelum pernikahan. Semua ini atas nama saya. Tidak ada nama Vero. Tidak ada nama ibu. Dan tidak ada nama Rani. Enggar tidak bisa menjawab. Untuk pertama kalinya,
Wanita itu sadar bahwa selama ini ia hanya menganggap apartemen tersebut sebagai milik keluarga anaknya tanpa pernah memiliki hak apapun. Vero terlihat panik. Kalau apartemen ini sudah dijual, kita mau tinggal di mana? Melan menatapnya. Itu bukan lagi tanggung jawab saya. Melan, jangan begitu. Aku sudah memberikan tempat tinggal. Aku sudah memberikan kenyamanan. Aku bahkan memberikan kesempatan agar kita bisa membangun rumah tangga dengan baik. Vero mulai memohon. Kalau masalahnya ibu, aku bisa minta maaf. Melan menggeleng. Masalahnya bukan hanya ibumu. Vero terdiam. Masalahnya kamu membiarkan semuanya terjadi. Air mata mulai menggenang di mata Vero. Jangan pergi, Melan. Melan menatapnya cukup lama. Aku bukan pergi karena tidak punya pilihan. Ia menarik koper yang sudah disiapkan sejak beberapa hari lalu. Aku pergi karena akhirnya punya keberanian untuk memilih diriku sendiri. Vero terkejut melihat koper itu. Kamu mau kemana? Jepang. Untuk apa? Aku akan memulai kehidupan baru. Vero langsung memegang tangan Melan. Jangan pergi. Kita masih bisa memperbaiki semuanya. Melan perlahan melepaskan tangannya. Kesempatan itu sudah kamu dapatkan berkali-kali. Ia berjalan menuju pintu. Enggar dan Rani hanya berdiri terpaku. Tidak ada lagi yang bisa mereka katakan. Beberapa jam kemudian, Melan berada di dalam mobil menuju bandara. Ia menatap gedung apartemen dari kejauhan untuk terakhir kalinya. Dahulu, tempat itu adalah simbol perjuangannya. Kini, tempat itu menjadi simbol keberaniannya meninggalkan kehidupan yang tidak lagi memberinya rasa hormat. Ponselnya terus bergetar. Nama Vero muncul berkali-kali. Melan tidak mengangkatnya. Ia memandang jalan di depan melalui kaca mobil, kemudian mengembuskan napas panjang. Ketika sampai di bandara, Melan mengambil kopernya dan berjalan menuju pintu keberangkatan. Di belakangnya, kehidupan lama perlahan tertinggal. Sementara di apartemen yang sudah bukan milik mereka, Vero berdiri terpaku bersama keluarganya, baru menyadari bahwa wanita yang selama ini mereka anggap akan selalu mengalah ternyata benar-benar berani pergi. Dan kali ini, Melan tidak berniat kembali. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya ketika pesawat yang ditumpanginya mulai mendarat di Jepang. Dari balik jendela, lampu-lampu kota terlihat seperti ribuan bintang yang tersebar di bawah sana. Melan memandangi pemandangan itu dalam diam. Ada rasa sedih yang masih tersisa, tetapi bersamaan dengan itu, ada kelegaan yang perlahan memenuhi dadanya. Ia tahu, keputusan meninggalkan Indonesia bukan keputusan kecil. Di belakangnya ada toko utama yang dibangun bertahun-tahun. Ada pernikahan yang pernah ia yakini akan bertahan seumur hidup. Ada kenangan tentang apartemen yang dibelinya dengan keringat sendiri. Ada pula keluarga yang dahulu ia anggap sebagai keluarga sendiri. Tetapi semua itu kini berada di belakang. Ketika pesawat benar-benar mendarat, Melan menarik napas panjang. Ini awal yang baru, bisiknya. Ia tidak membawa dendam sebagai beban. Ia hanya membawa pengalaman sebagai pelajaran. Setelah melewati pemeriksaan dan mengambil kopernya, Melan keluar dari bandara. Udara Jepang terasa berbeda. Suasana asing, bahasa yang tidak semuanya ia pahami, dan lingkungan yang belum dikenalnya membuat jantungnya berdebar. Untuk sesaat, rasa takut muncul. Bagaimana jika rencananya gagal? Bagaimana jika bisnis barunya tidak berjalan? Bagaimana jika ia kesepian? Namun Melan segera mengingat satu hal. Ia pernah memulai semuanya dari nol. Dulu ia berjualan pakaian dari kamar sempit dengan beberapa kardus di sudut ruangan. Ia pernah mengantarkan paket sendiri ketika hujan deras. Ia pernah menghitung keuntungan kecil sambil bertanya-tanya apakah usahanya akan bertahan. Kalau dulu ia bisa bertahan, mengapa sekarang ia harus takut? Melan tersenyum kecil lalu menarik kopernya. Beberapa hari pertama di Jepang ia gunakan untuk beradaptasi.
Ia tinggal di sebuah apartemen sederhana yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Tidak semewah apartemen lamanya, tetapi tempat itu terasa sangat tenang. Tidak ada Rani yang membuka lemari tanpa izin. Tidak ada Enggar yang datang dan mengatur hidupnya. Tidak ada Vero yang mengatakan bahwa ia harus selalu mengalah demi keluarga. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Melan bisa membuka pintu rumahnya sendiri tanpa merasa harus memikirkan keinginan orang lain. Pagi berikutnya, ia mulai menjalankan rencananya. Melan tidak datang ke Jepang hanya untuk melupakan masa lalu. Ia datang dengan tujuan. Ia ingin membuka cabang kecil bisnis pakaian wanita miliknya. Toko utama di Indonesia tetap berjalan. Sebelum berangkat, Melan sudah memberikan tanggung jawab operasional kepada beberapa pegawai yang paling ia percaya. Sistem penjualan, stok, laporan keuangan, dan komunikasi dengan pemasok telah diatur dengan baik. Setiap pagi, Melan tetap menerima laporan dari Indonesia. Bu Melan, penjualan minggu ini naik. Pesan itu membuatnya tersenyum. Bagus. Pertahankan pelayanan dan jangan kurangi kualitas. Siap, Bu. Melan kemudian kembali fokus pada rencana di Jepang. Ia mulai mencari pemasok, mempelajari selera konsumen, mengunjungi beberapa kawasan perdagangan, dan bertemu orang-orang yang memiliki pengalaman dalam industri pakaian. Awalnya tidak mudah. Ada kendala bahasa. Ada perbedaan budaya. Ada pula banyak hal yang harus dipelajarinya dari awal. Namun Melan tidak menyerah. Ia mencatat semuanya. Setiap kesalahan menjadi bahan evaluasi. Setiap pertemuan menjadi kesempatan untuk belajar. Perlahan, ia mulai menemukan orang-orang yang mau membantunya. Salah satu pemilik butik kecil bahkan tertarik dengan beberapa desain pakaian yang dibawa Melan dari Indonesia. Modelnya berbeda, ujar wanita itu setelah melihat koleksi Melan. Apakah menurut Anda cocok di sini? Tanya Melan. Wanita tersebut tersenyum. Kalau dipasarkan dengan tepat, saya pikir bisa. Kalimat sederhana itu memberikan semangat besar bagi Melan. Beberapa minggu kemudian, Melan mendapatkan kesempatan menyewa sebuah ruang kecil yang strategis untuk dijadikan tempat usaha. Tidak besar, tidak mewah. Namun ketika Melan berdiri di dalam ruangan kosong itu, ia justru merasa bahagia. Ia kembali ke titik awal. Sebuah ruangan kosong. Sebuah mimpi. Dan keberanian untuk memulainya. Sementara Melan membangun kehidupan baru, keadaan di Indonesia berubah drastis. Vero dan keluarganya benar-benar harus meninggalkan apartemen tersebut setelah proses serah terima selesai. Mereka akhirnya menyewa tempat tinggal yang jauh lebih sederhana. Rani mengeluh. Kenapa kita harus tinggal di tempat seperti ini? Vero hanya diam. Enggar juga tidak banyak bicara. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan bagaimana sulitnya mengatur kehidupan tanpa bantuan Melan. Tagihan harus dibayar sendiri. Kebutuhan rumah tangga harus diatur sendiri. Tidak ada lagi apartemen nyaman yang bisa mereka anggap sebagai milik keluarga. Vero mulai memahami betapa besar peran Melan dalam kehidupannya selama ini. Ia juga mulai sering membuka galeri foto di ponselnya. Ada foto pernikahan. Ada foto Melan di toko. Ada foto mereka ketika makan bersama. Ada foto saat mereka pertama kali menempati apartemen. Semakin dilihat, semakin Vero merasa kehilangan. Ia beberapa kali menghubungi Melan. Mel, kita bicara. Pesan berikutnya. Aku minta kamu pulang. Lalu, aku tahu aku salah. Melan membaca semuanya. Namun ia tidak langsung membalas. Ia tidak ingin mengambil keputusan karena rasa kasihan. Beberapa hari kemudian, Vero kembali menelepon. Kali ini Melan mengangkat. Halo. Melan? Suara Vero terdengar berat. Kamu baik-baik saja? Aku baik. Kapan kamu pulang? Melan terdiam. Untuk apa? Kita masih suami istri. Kita bisa memperbaiki semuanya.
Melan menatap jendela apartemennya di Jepang. Vero, kamu baru ingin memperbaiki semuanya setelah aku pergi. Aku sadar aku salah. Kesadaranmu datang terlambat. Aku bisa berubah. Melan menarik napas. Aku berharap kamu berubah. Tapi perubahanmu bukan alasan aku harus kembali. Vero terdiam. Aku masih mencintaimu. Melan memejamkan mata sejenak. Aku juga pernah mencintaimu dengan sangat besar. Kalau begitu pulanglah. Tidak. Satu kata itu membuat Vero terdiam. Melan melanjutkan dengan suara tenang. Pernikahan bukan alasan seseorang boleh merampas hak pasangannya. Pernikahan juga bukan alasan seseorang boleh mengambil privasi, ruang, harta, atau harga diri pasangannya. Vero tidak menjawab. Ketika ibumu menamparku, aku tidak hanya merasa sakit secara fisik. Aku merasa sendirian dalam pernikahan yang seharusnya membuatku merasa aman. Aku minta maaf. Aku menerima permintaan maafmu. Tapi menerima maaf tidak berarti aku harus kembali. Telepon berakhir tidak lama kemudian. Di tempat lain, Enggar mulai berubah. Ia tidak lagi sekeras dulu ketika menyebut nama Melan. Suatu malam, ia duduk di ruang tamu bersama Vero. Kalau malam itu ibu tidak menampar Melan, Vero menunduk. Enggar menghela napas. Mungkin semuanya tidak akan sampai seperti ini. Vero tidak menjawab. Untuk pertama kalinya, Enggar menyadari bahwa tamparan yang ia anggap sebagai bentuk pembelaan terhadap keluarganya justru menjadi titik yang menghancurkan hubungan anaknya sendiri. Namun semuanya sudah terlambat. Di Jepang, Melan justru semakin berkembang. Toko kecilnya mulai dikenal. Beberapa pelanggan datang kembali karena menyukai kualitas produknya. Pesanan meningkat. Ia mulai merekrut 1 orang untuk membantu mengelola toko. Kemudian 2 orang. Melan tersenyum ketika melihat laporan penjualan pertamanya yang benar-benar stabil. Ia berdiri di depan toko itu pada suatu sore. Papan nama usaha barunya terpasang dengan rapi. Angin dingin menyentuh wajahnya. Melan menatap kaca toko dan melihat pantulan dirinya sendiri. Untuk sesaat, pikirannya kembali pada hari ketika Enggar menamparnya. Dulu ia mengira tamparan itu adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Sekarang ia menyadari sesuatu. Tamparan itu memang menyakitkan. Tetapi justru tamparan itulah yang membuatnya berhenti bertahan di tempat yang tidak lagi menghargainya. Melan tersenyum. Ia tidak membalas dengan kekerasan. Ia tidak menghancurkan kehidupan Vero. Ia tidak melakukan sesuatu yang akan membuatnya menyesal. Ia hanya pergi dan membangun kehidupan yang jauh lebih baik. Melan memandang toko barunya, kemudian melihat langit Jepang yang perlahan berubah warna. Di dalam hati, ia berkata, mereka mengira aku pergi karena kalah. Padahal, aku pergi karena akhirnya sadar bahwa aku pantas hidup tanpa orang-orang yang tidak pernah menghargai aku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Melan merasa benar-benar bebas. Bukan karena ia memiliki lebih banyak uang. Bukan karena ia berhasil menjual apartemen. Bukan pula karena Vero akhirnya menyesal. Melainkan karena ia akhirnya memahami nilai dirinya sendiri. Ia pernah kehilangan sebuah rumah. Tetapi sebagai gantinya, ia menemukan kembali dirinya. Dan di negeri yang jauh dari rumah, Melan akhirnya memulai kehidupan yang selama ini tidak pernah berani ia pilih.